Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat website dengan modul website yang ada di Odoo 16, teman-teman. Oke, nah langkah pertama yang dilakukan seperti biasa, dan kita harus memastikan bahwa modul website itu sudah benar-benar terinstall ya teman-teman. Jadi kita pergi ke apps dan kita menginstal modul website. Nah setelahnya saya sudah membuat skenario untuk modul website kali ini. Di sini bisa kita lihat saya sudah membuat skenario untuk website PT Abadinan Jaya. Jadi PT Abadinan Jaya adalah perusahaan terkemuka yang bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan produk makanan dan barang berkualitas tinggi, didirikan pada tahun 2020, dan perusahaan ini telah berkomitmen untuk menyediakan produk terbaik untuk memenuhi standar kesehatan dan kebersihan ketat. Itulah misalnya untuk deskripsi PT Abadinan Jaya. Dan saya sudah menyediakan konten-konten yang dibutuhkan untuk website. Jadi nanti di website ini ada home, kemudian nanti ada pricing. Jadi kita nanti akan menjual service juga, paket-paket ya. Jadi kita menjual barang, tapi kita juga memberikan paket berlangganan. Ada customer jadi member, itu nanti bisa dapatkan keuntungan-keuntungan. Dan di sini ada event, dan satu lagi ada shop gitu ya. Jadi nanti pelanggan atau customer juga bisa melakukan pembelian di dalam website yang kita buat. Oke, langsung aja kita pergi ke website, modul website. Dan di sini saya sudah membuat kontennya itu semua masuk ke dalam websitenya. Dan untuk tampilan home, jadi ini pertama kita bahas yang di home dulu. Nah ini saya membuat dengan pertama-tama itu kita bikinnya dari tampilan awalnya itu dia kan masih default ya, dan ini nanti bisa kita sesuaikan. Jadi kalau di Odoo itu dia sangat enak ya, kalau misalkan kita pengen buat website itu dia mudah karena sistemnya itu drag and drop juga. Jadi kalau misalkan kita pengen buat banner seperti ini, kita tinggal pilih di banner, kemudian kita drag, dan nanti itu kita sesuaikan aja sesuai dengan konten yang sudah kita buat. Nah ini untuk yang hero pertama yang sudah tadi kita buat ya. Sini home judulnya, ini subjudulnya, deskripsinya, dan juga ada CTA-nya atau call to action ya. Dan ini call to action-nya kita arahkan ke shop. Kalau kita cek, nah di sini udah diarahkan ke shop. Kalau teman-teman mau ganti itu gampang banget. Ini kan kalau kita klik dia nanti sidebar-nya bakal muncul customize. Jadi kalau itu nanti bisa kita lihat di bawahnya, terus kita edit ya, edit link gitu. Nanti dia bakal ganti nih bawahnya. Jadi nanti kita bisa mengganti linknya gitu, jadi slash shop atau slash apa gitu yang sesuai dengan teman-teman butuhkan. Karena ini kan temanya shop ya, jadi kita call to actionnya pelanggan itu bisa langsung melakukan pembelian produk, jadi diarahkan ke shop. Di hero yang kedua ini ada gallery view. Jadi ini saya ngambilnya image gallery ya. Kalau image gallery nanti tampilannya itu ada slideshow dan itu gambar-gambar, dan itu teman-teman juga bisa mengisi kontennya ya sesuai dengan yang teman-teman buat. Ini produk terlaris kami ini semua isinya sama seperti yang dibuat di skenario-nya. Jadi saya buat hero 2 ini produk terlaris kami, subjudulnya temukan Complexity A, dan di hero 2 ini juga ada success story atau review from customer. Nah di review from customer ini saya masukkan di sini ada 3 review dari Budi Santoso, Siti Nurhaliza, sama Andi Wijaya, dan di sini juga ada deskripsinya. Nah kalau untuk success story ngebuatnya itu juga nggak susah ya, dan ini sangat-sangat mudah karena memang Odoo itu untuk pembuatan websitenya sangat tinggal drag and drop aja ya teman-teman. Bagaimana membuat success story ini? Kalau di Odoo itu dia ada bagian fiturnya inner content ya. Jadi kalau inner content itu dia artinya di dalam konten. Jadi kalau yang konten-konten itu kan dia biasanya yang structure ini. Tapi kalau misalkan ini kita pilih salah satu, entah itu teks, kolom, picture, dan lain sebagainya, itu nanti kita masukkan ke dalam Odoo-nya misal seperti ini. Nah ini nanti kita insert aja ke dalam, misalkan untuk block out ya. Jadi kalau misalkan kita mau naruh success story kita bisa taruh situ. Nah ini bisa, nah enak kan. Dan kalau misalkan kita mau menghapus juga tinggal tekan tombol delete aja gitu. Dan ini adalah success story atau apa kata pelanggan ya, biasanya juga di website. Dan ini bisa kita sesuaikan dari produk makanan dari PT Abadinan Jaya, dari Budi Santoso, Siti Nurhaliza, dan Andi Wijaya. Nah, dan enaknya lagi di aplikasi Odoo ini kita bisa set paddingnya. Jadi kita bisa set jarak dari masing-masing section. Kayak misalkan section apa kata pelanggan ini bisa kita panjangin, bisa kita pendekin ya, untuk padding dari section apa kata pelanggan ini gitu teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah itu untuk
fitur home. Ini kita save aja nggak apa-apa. Dan teman-teman kalau misalkan setelah edit ya, mungkin kalau misalkan ini jangan lupa untuk dipublish kalau misalkan memang sudah selesai dan sudah siap untuk dipublish ya. Karena nanti ini kalau nggak dipublish dia tidak akan muncul di tampilan sebagai customer atau sebagai user yang tidak login ya. Oke, kembali lagi kita masuk ke fitur yang kedua, ada fitur pricing. Dan ini kita akan menyediakan paket-paket yang sesuai untuk customer kita. Misalkan untuk paket satunya kita tulis di sini basic dengan harganya 100.000 per bulan, paket standar dan juga paket premium ya teman-teman. Di sini kita bisa cek dan itu nanti teman-teman tinggal bikin aja. Kalau ke pricing itu bikin new aja, nanti dia bisa bikin new page baru. Nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan untuk menunya. Kalau mau edit menu itu dia tinggal di site kemudian menu editor. Nah di sini teman-teman bisa ngedit menunya, home, pricing, event, kontak us atau shop gitu ya. Bisa di adjust juga gitu. Nah, nanti tinggal save aja. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan bikin page baru itu nanti bisa di-assign ke menu dan itu nanti ya bisa disesuaikan gitu. Dan di sini juga ada routingnya, dan kalau mau routingnya juga enak di configuration menus ya. Nah ini ada my website. Nah di sini kita bisa bikin page ya. Tadi kalau misalkan kita bikin page baru ya nanti dia bakal masuk ke sini. Ntar teman-teman publish nanti bisa di set gitu URL-nya dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ya. Oke, sekarang kita ke pricing lagi. Nah, ini pricingnya udah sesuai kan. Kalau misalkan konten apa aja yang dimasukkan ke dalam page ini sebenarnya nggak sulit ya. Ini juga ngambilnya dari yang cover. Nah sama persis kan. Jadi tinggal diganti aja gitu. Ini kita hapus lagi. Kemudian kalau misalkan yang pricing kita bisa ngambil yang bagian comparison gitu atau perbandingan ya. Nah ini saya pakai yang sama persis template-nya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan oh cuma 2 nih atau oh ternyata mau nambah lagi gitu. Ya udah nanti tinggal ditambah aja gitu. Kita hapus saja satu section ya. Oke, dan ini udah menyesuaikan dengan apa yang kita buat ya. Pricing ada basic, standar dan juga premium gitu teman-teman. Ini kalau yang ini content reference biasa dipakai kalau misalkan di website itu buat pernah kerja sama siapa gitu dan lain sebagainya itu. Nah selanjutnya adalah fitur event ya teman-teman. Nah kalau fitur event teman-teman nanti harus install dulu kalau misalkan dia belum ada gitu. Jadi nanti kalau teman-teman new itu di situ ada event ya. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin event baru aja gitu. Nanti bakal install, baru nanti keluar menunya dan teman-teman bisa setting lagi menu editor untuk nambahin menu event ya. Kalau menu event itu kita bisa bikin event dan kita bisa pilih mana yang mau kita publish dan unpublish atau kita archive gitu. Dan di sini aku udah bikin skenario-nya juga. Jadi untuk event acara mendatang saya bikin 2 event. Event yang pertama itu ada peluncuran produk baru tanggal 15 Juni 2024 dengan deskripsinya yang berikut ya sebagai berikut. Dan di sini ada event kedua juga bazar makanan sehat ya teman-teman. Dan kalau event itu ya udah tinggal ngikutin aja kita ya. Kalau misalkan ini kan nanti udah jadi dan terus dari template-nya itu nanti dia bakal nge-generate ya event-event yang lain yang udah dibikin sama Udunya. Nah itu nanti teman-teman tinggal unpublish aja. Caranya gimana? Ada 2 cara ya. Yang pertama bisa langsung dari websitenya. Jadi kita masuk ke page-nya langsung terus kita publish gitu misalkan. Nanti kalau misalkan kita ke event nanti dia bakal warna hijau ya. Tuh. Online gitu ya. 26 Mei. Kalau misalkan kita mau dibikin nggak kelihatan tinggal kita unpublish. Nah gimana caranya kalau misalkan kita mau bikin sebuah event baru? Kalau kita mau bikin sebuah event baru kita ke site, kemudian kita ke event, kemudian kita ke new ya. Dan di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan nama eventnya apa, venue-nya di mana, start dan selesainya sampai jam sampai kapan gitu ya. Nah yang udah aku bikin itu ada 2, peluncuran produk baru sama bazar makanan sehat. Nah di masing-masing page event itu kita bisa customisasi lagi gitu teman-teman untuk bentukannya mau seperti apa gitu. Nah di sini udah aku publish juga peluncuran produk baru, agenda acaranya, fitur khususnya apa aja, registrasi gitu. Nah di sini tuh kita bisa customize lagi. Misalkan kita mau masukin banner atau kan kita bisa masukin heading lagi atau kita bisa masukin comparison. Jadi ini sangat fleksibel juga ya untuk pembuatan website itu. Kita bisa masukin komponen-komponen
yang ada disiapkan oleh Odoo ke page-page yang dibuat termasuk event gitu ya, bahkan page-page event tuh masuk gitu. Ini yang kedua ya. Event yang kedua, bazar makanan sehat, deskripsinya seperti berikut. Nah di sini kan headingnya tadi ada gambarnya, ini nggak ada, ini kita bisa customize teman-teman. Kalau mau ada gambarnya kita pakai image yang ini, nah ntar kita bisa select image-nya. Kalau misalkan kita nggak mau ya tinggal di blok aja nih, pencet tombol blok ini, kemudian backgroundnya bisa disesuaikan warnanya juga. Jadi sangat fleksibel ya untuk pembuatan event. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah fitur shop atau fitur belanja ya. Dan untuk fitur shop ini teman-teman membutuhkan modul e-commerce. Tapi kalau misalkan teman-teman pertama kali baru pakai website, modul website dan belum install modul e-commerce, nah sebenarnya nanti di aplikasinya ya di Odoo ini, kalau teman-teman mau bikin page baru misalkan new, nanti misalkan bikin produk ini tuh nanti si buttonnya itu bentuknya masih seperti ini ya. Jadi nanti ketika diklik nanti dia bakal menginstal modul e-commerce gitu. Jadi memang untuk menambahkan produk itu atau membuat shop di dalam website itu perlu modul e-commerce-nya dulu gitu. Makanya nanti teman-teman bakal diarahkan dan langsung diinstal di modul e-commerce-nya secara otomatis. Nanti langsung dibalikin lagi ke sini dengan ada tambahan menu shop ya. Nah kalau menu shop sendiri tadi udah disiapin barang-barangnya juga. Nah ini tuh semua produk yang sudah terdaftar di database kita gitu, dan kita bisa memilih apa yang mau kita publish, apa yang mau kita unpublish, dan kita bisa menyesuaikan harganya juga gitu teman-teman. Jadi kalau shop juga tidak sulit ya, dan memang aplikasi Odoo ini sangat-sangat mudah digunakan apalagi dalam pembuatan website. Dan di sini udah dibikin kategori makanannya, terus satu produk dan sebagainya. Ini udah saya masukkan juga untuk beras organik, madu asli, untuk barang-barang ini juga masuk. Nah bagaimana tampilan kalau misalkan dilihat oleh customer atau pelanggan yang tidak login? Nah di sini saya sudah siapkan juga. Nah ini adalah tampilannya kalau misalkan kita tidak login ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat sebagai customer ya, di sini ada hero 1, ini hero 2, ini ada success story atau apa kata pelanggan, kemudian ini pricing ya, paket harga, ini ada event, kita bisa lihat. Nah yang ditampilkan kan cuma 2 yang tadi kita publish aja kan. Kita bisa lihat detailnya juga, peluncuran produk baru, ini ada bazar makanan sehat ya, kemudian ini ada kontak us, ini ada shop, dan tadi yang dipublish itu kan barangnya ada 3. Nah di sini barangnya juga ada 3. Kita bisa add to cart ya, di sini fiturnya udah otomatis, jadi kita sangat enak lah ya. Dan ini disimpan di dalam keranjangnya gitu teman-teman. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menggunakan fitur yang ada di modul website Odoo, sangat membantu. Kita bisa melakukan penjualan, membuat status website pun bisa gitu. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dadah.